Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Efrat dan Gunung Emas bagi umat Islam adalah dua hal yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam karena disebutkan dalam hadis dan menjadi salah satu tanda kiamat. Namun dari semua itu ternyata banyak cerita menarik yang bisa kita pelajari dari sungai ini. Mulai dari sejarah hingga kisah politik yang mengikutinya. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya dapat berupa sebagai sumber perairan untuk pertanian, transportasi, jalur perdagangan, bahkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dalam peradaban Islam menyebutkan jika terdapat 3 sungai besar yang terkenal sangat sibuk, baik digunakan sebagai jalur perdagangan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat. 3 sungai tersebut adalah Efrat, Tigris, dan Nil. Sebagai sungai yang membelah kota Baghdad, aktivitas di sungai Efrat dan Tigris sangatlah padat. Para pedagang dapat melintas menuju Basrah, Mosul, Teluk Arab, Kufah, dan Tikrit melalui kedua sungai ini. Masyarakat setempat pun turut membangun pelabuhan besar di masing-masing sungai yang mengarah ke Samudra Hindia. Selain itu, tersedia pula transportasi laut seperti perahu-perahu untuk mobilitas penduduk. Hingga kini, Sungai Efrat masih tetap berguna sebagai salah satu sumber tenaga bagi beberapa negara. Namun, terdapat hal menarik terkait dengan sungai yang kerap disebutkan dalam hadis sebagai tanda-tanda datangnya hari akhir. Berikut ini penjelasan singkat mengenai Efrat dan keterkaitannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Sungai Efrat dan peradabannya merupakan sungai terbesar di Asia Barat. Alirannya yang membentang melintasi 3 negara, yakni Turki, Syria, dan Irak. Sungai yang juga dikenal dengan nama Sungai Efrat ini merupakan salah satu sungai besar serupa dengan Sungai Tigris dan menjadi ciri khas dari Mesopotamia atau tanah di antara sungai-sungai. Sungai ini bermata air di Anatolia, Turki, dan kemudian bermuara di Teluk Persia, tepatnya di perpanjangan Teluk Oman yang berada di antara Jazirah Arab dan Iran. Rahimah 2020. Memiliki panjang 1.730 mil atau setara dengan 2.781 km ini, termasuk dalam perairan kuno dan telah ada sejak zaman prasejarah. Beberapa catatan sejarah menunjukkan jika dahulu kala ada manusia yang menghuni lembah dari sungai ini bahkan sebelum masuk zaman Jamded Nasr 3600 hingga 3100 sebelum Masehi, zaman Wangsa Pradana 310 hingga 2350 sebelum Masehi. Para peneliti dan arkeolog menemukan beberapa situs kuno di sekitar Sungai Efrat yang diperkirakan berasal dari peninggalan bangsa Sumeria, seperti bangsa Sipar, Uruk, Adab, dan Kis. Rahman Ende. Bangsa Sumeria sendiri merupakan bangsa tertua yang menduduki kawasan Mesopotamia. Bangsa ini muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Kehidupan awal Sumeria cukup sederhana, yakni dengan berburu dan bercocok tanam. Setelahnya mereka dapat berkembang sehingga dapat mempelajari cara menangani banjir, membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran air untuk mengalirkan aliran sungai. Bangsa Sumeria dan bangsa Assyria. Bangsa Sumeria mencapai puncaknya ketika berhasil membangun kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau city-state. Kemajuan sektor pertanian Sumeria antara lain didukung oleh keadaan tanah sekitar Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang subur di samping keahlian bangsa ini dalam membangun irigasi. Prabowo 2020. Selain bangsa Sumeria, terdapat pula bangsa Assyria. Bangsa yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Babilonia ini telah menetap di hulu Sungai Efrat dan Tigris sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini membangun 2 kota besar yakni kota Asyur dan kota Nineveh. Tak jauh berbeda dengan Sumeria, salah satu keunggulan dari bangsa Assyria adalah pertanian dan peternakan. Mereka memiliki hasil komoditas seperti gandum, zaitun, anggur, dan beragam sayur mayur. Selain itu, bangsa Assyria mampu melakukan inovasi dalam tata kota
yakni dengan membuat bangunan dalam kota menjadi lebih kokoh dengan dilengkapi beberapa ornamen, hiasan, serta pahatan yang menggambarkan kemiliteran atau peperangan. Prabowo, Assyria, Peradaban Lembah Sungai Efrat dan Tigris 2020. Konflik di Sungai Efrat. Membentang melewati 3 negara, sejarah mencatat jika telah terjadi beberapa kali konflik antara Turki, Syria, dan Irak terkait penggunaan serta pemanfaatannya. Kemudian terhitung sejak tahun 1960-an, konflik terjadi antara Turki dan Syria saat keduanya berencana memanfaatkan air sungai ini untuk irigasi dalam jumlah besar. Pada tahun 1973, Syria mendirikan bendungan yang cukup besar bernama Bendungan At-Toroh sebagai sumber aliran irigasi dan pembangkit listrik. Bendungan ini menciptakan waduk dengan luas 640 km persegi dan terkenal dengan nama Waduk Asad. Pada tahun 1974, konflik semakin memanas ketika Irak menyerang bendungan milik Syria di Tabqa menggunakan bom, serta meletakkan pasukan di sepanjang perbatasan karena kurangnya aliran sungai yang mereka terima. Konflik kedua negara ini mereda di tahun 1975 dengan Irak membangun sebuah bendungan untuk turut mendapatkan jatah pemanfaatan air sungai Efrat yang diberi nama Bendungan Keban. Sasongko, Sungai Efrat Sumber Keterangan Politik 2017. Di sisi lain, Turki berada di atas angin setelah Bendungan Ataturk selesai dibangun pada Januari 1990. Bendungan ini merupakan bagian dari proyek Anatolia atau GAP dan termasuk dalam salah satu bendungan terbesar di dunia. Bendungan ini memberikan keuntungan bagi seluruh negara yang berada di daerah aliran sungainya, sebab dapat mengurangi ketidakmenentuan aliran alami dari sungai. Kendati demikian, kehadiran Ataturk memberikan kesempatan besar bagi Turki untuk mempunyai senjata air demi melawan negara di bagian hilir. Setiawan 2001, halaman 29. Gunung Emas dan Akhir Zaman. Arti Al-Furat atau Efrat dalam bahasa Arab adalah air yang paling segar. Rasulullah SAW menjelaskan, jika salah satu tanda dari datangnya hari akhir adalah mengeringnya sungai Efrat sehingga muncullah Gunung Emas. Kehadiran Gunung Emas ini mengundang manusia dari seluruh penjuru untuk berebut mendapatkannya. Penjelasan tersebut terdapat dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan jika hari kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat mengering sehingga menampakkan gunung emas yang menyebabkan manusia saling membunuh untuk dapat menguasainya. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling membunuh memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, 99 terbunuh. Setiap orang dari mereka mengatakan, semoga akulah orang yang selamat. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apa kaitan Sungai Efrat, Gunung Emas, dan akhir zaman? Kawasan Sungai Efrat terbentuk dari hasil tumbukan dua kerak benua, yakni lempeng Arabian dengan Eurasian, yang kemudian berimplikasi dalam pembentukan dua zona mineral logam. Dua zona tersebut adalah zona Turki dan zona Syria Irak. Zona Turki merupakan zona magmatik yang dinilai sangat cocok untuk pembentukan mineral dan logam magmatik hidrotermal. Sementara itu, zona Syria Irak merupakan zona cekungan depan busur magnetik yang terbukti tidak cocok untuk pembentukan mineral logam magmatik hidrotermal. Jika melihat pada letaknya yang berada di zona Tethys Belt, sungai ini dinilai strategis sebagai tempat pembentukan endapan mineral logam seperti perak, tembaga, molibdenum, hingga emas. Bagian hulu dari sungai ini memang tidak terlalu memiliki potensi ekonomi untuk menjadi tempat endapan emas tipe primer. Namun terdapat kemungkinan lain, yakni terdapat endapan emas tipe sedimenter yang terbentuk dari akumulasi proses pengendapan pada tubuh aliran sungai bagian selatan. Untuk dapat melihat seberapa banyak kandungan endapan emasnya, tentu perlu menunggu hingga sungai mengering. Renaldi 2019. Kendati demikian, memang banyak ulama dan ilmuwan yang memiliki penafsiran berbeda terkait apakah gunung emas yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bermakna denotasi atau konotasi.
Apakah benar-benar emas dalam jumlah tak terkira yang muncul atau kiasan seperti kandungan bumi lainnya yang setara dengan emas? Ulama Syekh Yusuf Al-Wabil berpendapat jika gunung emas yang muncul adalah benar-benar gunung emas, bukan minyak bumi atau sejenisnya. Hal ini mengacu pada lafaz air sungai akan menyingkap gunung emas yang dilihat oleh manusia. Sehingga gunung emas tersebut akan tampak setelah air mengering, bukan seperti minyak bumi yang berada di perut bumi dan perlu penggalian terlebih dahulu. Sasongko 2017. Pertanyaan yang kerap muncul adalah, apakah sungai dengan debit air yang begitu banyak seperti Sungai Efrat ini dapat benar-benar mengering? Kapankah waktu itu tiba? Selama ini telah diketahui jika Sungai Efrat tidak pernah mengering meskipun terletak di kawasan Arab. Sungai Efrat mengering ketika mendekati kedatangan Imam Mahdi. Ibnu Hajar menjelaskan jika surutnya Sungai Efrat akan terjadi mendekati kemunculan Al-Mahdi. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Az-Zaman, Sasongko 2017. Sehingga kapan tepatnya sungai ini akan mengering, tidaklah ada yang mengetahuinya. Sebagai bahan pertimbangan perlu diketahui, jika di Sungai Efrat terdapat proyek pengembangan Anatolia Wilayah Selatan atau disingkat GAP. Proyek ini memanfaatkan air Sungai Efrat dan Sungai Tigris untuk mengaliri air ke 1,7 hektar tanah dengan membangun sekitar 22 bendungan dan 19 PLTA. Selain itu, menurut laporan NASA menunjukkan jika debit air Sungai Efrat telah mengalami penyusutan sebanyak 144 juta kilometer kubik sejak tahun 2003 sampai 2010, Aprilia 2017. Beberapa pendapat mengemukakan jika penurunan debit air di Sungai Efrat dipengaruhi oleh keberadaan bendungan Ataturk. Saat bendungan ini selesai dibuat, Turki menahan seluruh aliran air Sungai Efrat selama 30 hari untuk pengisian waduk. Bendungan Ataturk diketahui telah memotong sepertiga aliran dari Sungai Efrat. Solo Post 2017. Jika ditarik lebih dalam lagi, terdapat makna tersirat dari keringnya Sungai Efrat dan kandungan gunung emas yang akan muncul setelahnya, yakni pertikaian manusia dalam memperebutkan emas tersebut. Pendapat para ahli mengenai hadis gunung emas. Menurut Al-Mubarakfuri, makna dari hadis mengenai gunung emas di Sungai Efrat adalah tanda hari akhir. Sebagai tanda hari akhir adalah mengingatkan manusia umumnya dan umat muslim khususnya untuk menghindari pertikaian dalam memperebutkan gunung emas yang konon ada di dasar sungainya. Pendapat Al-Mubarakfuri ini didukung oleh Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi dalam Aunul Ma'budnya, menjelaskan jika larangan mengambil emas ini adalah semata-mata untuk menghindari timbulnya fitnah dan pembunuhan. Khaironi 2019. Terdapat pula hadis riwayat At-Tirmizi terkait kandungan emas dalam Sungai Efrat dan larangan untuk mendekatinya. Hampir terbuka Al-Furat yang berisi simpanan emas, siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Sungai Efrat dan tanda-tanda datangnya hari akhir. Kendati tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti kapan Sungai Efrat akan mengering dan menghadirkan endapan emas, namun satu hal yang pasti, jika peringatan atas menjauhi emas di Efrat untuk menghindari pertikaian dan pembunuhan benar adanya. Semoga di sisa waktu yang masih ada kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin untuk kehidupan abadi kelak. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.